Halo Kak Seli. Halo Kak, Apa kabar? baik-baik. Kakak gimana? Baik dong. Kita kan hari ini harus jaga Baik. kesehatan ya Kak ya, biar tetap produktif. Iya, Oke, kenalan sedikit ya. Jadi teman-teman gawe di sini hari ini kita kedatangan Kak Seli. Kak Seli bener ya panggilannya Seli ya? iya Makanya betul. Seli kakak ini adalah lulusan jalur fast track, jalur cepat, dan dia seorang konten kreator Instagram. Apalagi kan sekarang teman-teman itu pasti sekarang juga beralih profesi ya, dari yang tadinya nggak ngapa-ngapain jadi sekarang itu lebih apa ya, lebih kreatif, jadi ikut-ikutan banyak banget sekarang konten kreator yang memang bener-bener jenius lah kalau aku bilang anak zaman sekarang ya Kak Seli ya. Oke, dan Kak Seli ini mentor juga di Mentoring Indonesia dan bergerak berdampak. Sama beliau juga menulis novel ya Kak. Boleh diceritain sedikit Iya, Kak untuk kesehariannya apa aja sih sekarang gitu. Sambil sapa oke. teman-teman nih. Oh, Hai semua. halo semua yang udah bergabung. Perkenalkan, nama aku Sally Tiffany, biasanya panggil Sally. Untuk kesibukan sekarang-sekarang sih aku lagi ongoing S2 di Universitas Mercu Buana Jakarta. Jurusannya manajemen lagi, konsentrasinya pemasaran. Nah, selain kuliah, aku sambil kerja juga kebetulan jadi social media spesialis di salah satu produk chat house. Terus saat ini lagi ngembangin konten di Instagram yang tadi udah disebut sebagai konten kreator. Kurang lebih itu sih kesibukannya. Kesibukan Kak Seli banyak banget loh teman-teman. Teman-teman di sini ada yang kesibukannya sama Kak Seli nggak? Kalau ada angkat tangan dong. Sambil kita bahas sedikit ya. Jadi hari ini tuh kita mau sharing-sharing. Kebanyakan gini Kak, kalau misalnya kejadian pada saat ini tuh kadang itu kalau aku sebagai lulusan baru, itu kadang aku mikirnya, wah dunia kerja itu ideal ya. Habis gini aku lulus, aku cari duit gitu kan. Aku bisa dapat duit banyak, aku bisa beli rumah, aku bisa beli apapun ya, banyak lah ya harapan-harapan kita. Nah, tapi ternyata pada saat terjun di lapangan kerjaan itu sebenarnya berbanding terbalik banget nih gitu kan. Yang seperti kemarin kita mau obrolin tuh, dan kemarin juga banyak curhatan sih dari teman-teman gawe ID juga. Eh, Kok dunia kerja begini ya? Kok susah cari kerja ya? Kok waktu aku kerja nggak kayak yang aku pikirin gitu, nggak kayak yang aku pikirin. Jadi teman-teman yang pertama nih, aku mau sedikit ini lebih ke Q&A ya. Jadi teman-teman nanti boleh simak, boleh ada pertanyaan nanti juga boleh. Nah sekarang sebenarnya apa aja sih Kak? Kalau Kak Shelly kan sekarang sambil kerja juga sambil kuliah ya. Biasanya untuk Ya, mengawalin hari itu apa sih yang dilakuin? Karena kan biasanya kalau idealnya aku bekerja, aku pengen bangun pagi itu seger banget. Bangun pagi seger, minum kopi, minum teh atau sarapan apapun, terus aku datang ke kantor itu seger buger sampai di kantor itu tepat waktu gitu. Tapi kan pada kenyataannya kadang itu ada yang kerjanya sampai jam 10 malam, jam 12 malam. Jadi pas bangun tidur itu juga udah lesu, letih, terus jadi nggak semangat datang ke kantor. Bahkan kadang ada yang telat gitu kan. Nah kalau Kak Sally sendiri tuh gimana sih? hmm, bener sih. Kalau aku juga ngalamin banget sih Kak, awalnya sebagai fresh graduate dulu gitu ya, setelah lulus dari kuliah berpikir, dunia kerja pasti bisa semangat lah, lebih excited dibandingkan waktu kuliah. Karena waktu kuliah kan kita pasti males ya, bangun pagi, apalagi kelasnya pagi jam 7, aku inget banget dulu waktu kuliah. Kayak, aduh, pasang alarm juga dari jam 6, 6.30, 6.40 gitu kan, sampai akhirnya ya mepet-mepet bangunnya gitu. Nah, begitu aku masuk kerja, aku pikir aku bisa nih pasti bangun pagi, bakal on time, bakal semangat gitu. Tapi memang itu ekspektasi kita gitu, harapan kita pasti pengen dong tiap paginya kita bangun dengan semangat, dengan sehat bugar gitu kan, dengan ya istilahnya apa ya, bisa datang tepat waktu lah gitu kalau misal kerjanya masih offline gitu. Kebetulan aku online sih saat ini karena kan PPKM juga ya. Nah, Ya. itu ekspektasi kita gitu. Tapi realitanya kita nggak bisa setiap hari itu bakal bisa bangun pagi, bakal selalu semangat. Pasti kayak ada ngerasa capek, ngantuk, jenuh gitu. Kenapa sih? Kenapa? Karena itu dari bobot pekerjaan kita. Kadang nih ya Kak, ada nih masa-masanya ketika kita kerja, pekerjaan kita yang harusnya kita kerjain di kantor, kita malah bawa ke rumah gitu. Mungkin karena ada titipan dari bos kita, atau mungkin ada tambahan nih dari senior kita gitu. Nah, itu yang membuat kita jadi
gak bisa excited, gak bisa bangun pagi. Biasanya sih gara-gara itu ya, realitanya tuh gak sama dengan apa yang kita harapkan gitu. Seringkali kita bakal ngerasain namanya capek gitu kan, karena lembur ya tadi, lembur, atau mungkin karena kebanyakan pekerjaan itu mengefek banget sama produktivitas kita gitu kalau di dunia kerja seperti itu. Terus kalau Kak Sally sendiri ya, biar mengatasi itu ya setidaknya kita nggak boleh kelihatan lah ya kita capek-capek banget, karena itu kan akan mempengaruhi juga kan, apalagi bos-bos yang baru banget, kita sebagai anak baru, kamu kok males-malesan sih, pertama baru juga gitu kan. Itu apa sih yang Kak Sally lakuin biar tetap ya setidaknya kita masih kelihatan bugar, terus kita itu masih kelihatan semangat di mata bos kita terutama gitu. Kalau yang aku lakuin, aku sih biasanya ada olahraga juga Kak, jadi biar nggak terlalu stres gitu, biar tetap bugar gitu. Biasa aku workout, luangin waktu mungkin sekitar sejam lah ya, biar itu kan memacu kita, biar tetap semangat gitu, biar tetap tubuhnya tuh kuat dan sehat lah. Nah selain itu, aku juga biasanya ngatur waktu nih Kak, ngatur waktu antara kerja dan juga spend waktu buat rehat. Nah kadang kan ada dari kita gitu yang terlalu fokus kerja, dan ada istilahnya gini, kerja tipes gitu, ya nggak sih? Nah, aku gak mau sampai kena tipes. Jadi aku berusaha, ya udah kalau memang waktunya kerja, aku fokus kerja. Tapi kalau misalnya aku ada waktu nih buat rehat, misalnya tidur bentar, mungkin istirahat gitu, ya luangin waktu aja buat rehat, itu nggak salah sih. Itu malah bikin aku jadi tetap bisa produktif gitu, walaupun banyak kerjaan yang harus aku kerjain. Ya bagus tuh teman-teman. Jadi kalau memang kalian capek banget, boleh lah kalau kayak waktu istirahat itu dimanfaatin habis makan siang gitu ya Kak ya. Terus kita mereman lah sebentar, kayak kurang lebih 5-10 menit itu udah lumayan banget buat bikin mata itu lebih seger gitu kan ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh benar-benar kelihatan letih banget, karena itu juga akan mempengaruhi hasil kerjanya kalian semua gitu kan. Terus ini pertanyaan kedua nih Kak. Biar pernah nggak sih ngalamin aku itu di waktu kuliah pengen deket banget gitu kan sama teman-teman, tinggal kalau ada tugas, tugas lu hari ini apa, lu udah kerjain yang ini belum gitu kan. Nah sedangkan kalau di dunia kerja itu kan kita nggak bisa ya, apalagi kita belum tahu apa-apa nih, anak baru gitu kan. Teman-teman kita pengennya ya udah komunikasi lancar, kayak misalnya Kak kalau untuk yang begini ini harusnya gimana ya. Itu pun kadang itu respon balik ke kita itu kurang baik gitu, kadang malah apalagi kalau ada orang tuh ya generasi yang kayak generasi old style ya. Jadi kayak ya udah jawabnya ya udah gini aja, kayak ketus banget gitu. Kakak pernah ngalamin nggak sih yang kayak gitu? Terus kakak itu ngapain gitu sama kalau ketemu orang-orang yang kayak gitu? Oke. Jadi ini bahas tentang kedekatan dengan rekan kerja ya Kak. Nah, aku sih untuk saat ini kebetulan atasan atau rekan kerjanya umurnya nggak terlalu jauh, tapi kalau dulu aku pernah kerja di startup dan pernah kerja di dealer mobil Auto 2000. Nah, waktu aku kerja di sana itu mayoritas umurnya udah 30-40 tahun ke atas, dan yang umur 20-an tuh dikit banget, bahkan kayak cuma bisa dihitung jari lah. Nah, saat itu aku juga ngerasa kayak, wah ternyata aku pikir kan kalau misalnya aku kerja bakal ketemu nih sama teman yang sepantaran, bisa diajak diskusi, bisa diajak curhat, dan nyambung lah gitu kan, ngobrolnya tuh nggak ada rasa canggung. Karena kalau kita kuliah kan pasti ketemunya sama yang sepantaran kita gitu. Kerja pasti beragam gitu, ada yang lebih tua dari kita, bahkan usianya jauh banget gitu, kayak udah lintas generasi gitu. Nah, kalau dari aku gitu ya, pengalaman aku waktu itu sempat ditempatin di divisi marketing gitu, dan kebetulan mayoritas umurnya udah 30 tahun ke atas. Awalnya sih canggung gitu ya, cara komunikasi itu beda banget, jadi kayak aku harus sopan dan lebih kayak segan gitu kan, ngerasa kurang dekat lah gitu. Tapi itu butuh waktu sih Kak, menurut aku. Ketika awal-awal memang ngerasa berat banget nih kayaknya komunikasi sama yang lebih senior gitu, kayak takut salah gitu kan, kalau misalnya aku keceplosan atau apa ntar malah dicirian gitu. Nah sebenarnya kita bisa gitu untuk bangun relasi, untuk bisa dekat sama orang yang mungkin umurnya jauh atau beda generasi kita. Itu butuh proses, jadi kita harus bisa pelan-pelan aja gitu bangun komunikasi sama mereka gitu, santai aja, jangan dibawa pusing, karena biasanya yang bikin kita takut tuh dari pemikiran kita sendiri sih. Kayaknya ntar senior bakal gak suka sama kita, bakal sensi sama kita. Sebenarnya sih nggak gitu.
Gitu ya teman-temannya, ada yang bilang nih kerjanya dibawa enjoy ya Kak. Ya, jadi kerja itu jangan jadiin apa ya, jangan jadiin tuntutan gitu kan. Semakin kita merasa tertekan, tertuntut tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang kayak semua masalah itu hadir di dalam ya, hari kita waktu itu gitu. Kayak istilahnya apa ya, kalau sekarang itu Blue Monday yang bener-bener blue banget gitu. Kayak kayak nyelesain hari Senin itu kayak susah gitu kan. Nah itu karena memang kadang karena kita nggak enjoy juga gitu. Jadi kalau memangnya ada apa namanya teman-teman kita ya, kita nggak bisa tutupin ya, generasi di atas kita itu juga sangat banyak banget. Jadi memang kita harus bertata bicara yang baik aja. Yang penting kita sopan, kita cara yang baik ya, kita menunjukin kalau kita itu sebenarnya bertanyanya itu hal yang nggak sensitif kok, kita mau tanya sesuatu itu yang baik gitu. Tuh mantap Kak Sally katanya. Ini kayaknya fansnya Kak Sally ya. Kita sambil tanya-tanya dulu ya Kak ya. Jadi kita tanya-tanya sama teman-teman ini. Apa sih tagline-nya gawe.id? Kalau teman-teman udah sering ikutin gawe, apalagi dari story-story Kak Sally ini juga udah sering banget story tentang gawe. Apa sih tagline gawe.id? Yuk teman-teman yang tahu tagline gawe.id boleh ditulis di sini ya. Nanti aku capture. Jangan lupa mention 3 temennya. Mention 3 temen ya, tag 3 temennya, terus tulis tagline-nya gawe ID apa, nanti aku capture. Jadi siapa tahu kamu beruntung, kamu akan dapat voucher 50.000 e-wallet ya, apapun. Tuh. Yuk ditulis dong teman-teman sama tag 3 temennya. Yuk. Nih hari ini rame, lumayan rame ini hari ini, banyak banget, semangat banget ngeliat Kak Sally. Yuk teman-teman, ada yang tahu tagline-nya gawe.id nggak? Nyontek dulu. Nyontek dulu, jangan dong. Harus melekat di hati ya. Ayo, mana ini? Belum ada yang jawab ini. Tagline-nya gawe.id apa ini? Ayo. Lagi pada nyontek kayaknya Kak. Iya, makanya lama banget ya. Ayo tagline-nya gawe.id apa ya? Boleh dong teman-teman di tagline-nya, ditulis tagline-nya, terus mention 3 temennya ya. Nanti di screenshot sama aku, atau Kak Sally juga boleh. Nanti kita bagi-bagi hadiah. Jadi bagi-bagi hadiahnya itu receh aja Kak. Gitu. Ya udah. Mana ini? Ada yang tahu tagline-nya gawe nggak? Gampang banget loh. Sebentar. Oke, sambil lanjut aja kali ya Kak ya. Ini belum ada yang jawab Ya, boleh. Oke, pertanyaan yang ketiga. Kakak pengen nggak sih kalau misalnya ya idealnya ya, aku lulusan Gumlot nih, aku pengen dapat kerjaan dan aku pengen jadi karyawan yang nomor 1. Pasti ada dong kayak, oh aku mau deh lebih menonjol, aku pengen aku itu yang apa-apa bos itu mintanya aku gitu kan. Kadang kan seperti itu kan, kalau kita itu merasa kita itu sudah banyak ilmu atau apapun itu pasti akan ada pikiran seperti itu ya Kak ya. Tapi kan pada saat kenyataannya itu kadang kan kita nggak bisa lupain yang tadi nyambung pertanyaan yang sebelumnya. Ada orang yang jauh lebih senior di atas kita kan, dan lebih bisa jadi mereka lebih diandalkan. Nanti kalau kita yang terlalu menonjol atau gimana juga nanti jadinya nggak enak juga gitu. Pertanyaan ulang dong. Ayo, apa tagline gawe.id? Jawab tagline-nya apa, terus mention temen kalian 3 orang. Nanti aku screen capture random, nanti dapatnya apa gitu ya. Ayo dong, cari tahu dong. Di website Gawe ada, di Instagram Gawe juga ada. Ayo teman-teman. Itu kata Kak Sally suruh cari tahu sendiri. Jadi, ini suaraku jelas nggak ya? Jelas ya? Jelas. Saya tiba-tiba itu, oke.
Tadi itu kalau kita kan pengen, kita nggak boleh lupain yang namanya ada yang sorry sebentar. Oke. Sorry, kepencet. Oke. Jadi kan kita nggak boleh lupain tuh yang namanya ada senior, terus ada teman kita ataupun ada teman kita yang kadang ternyata dia lebih pintar daripada kita gitu. Gimana sih caranya memanage diri kita sendiri nih Kak ya, untuk hasrat-hasrat yang seperti itu, tapi kita pengen tetap do the bestnya kita gitu. Pertanyaannya menarik Kak. Sebenarnya pasti udah jadi ekspektasi dan harapan setiap orang ya untuk jadi yang terbaik gitu ya dalam perusahaan mereka gitu. Makanya untuk apalagi di masa pandemi ini persaingan itu udah semakin ketat banget gitu ya, kita saling berkompetisi lah gitu satu sama lain gitu, apalagi secara online gitu kan sekarang. Nah, tambah kondisi kayak lapangan kerja juga masih, ya mungkin aku bisa bilang masih kurang lah ya, nggak sebanding gitu ya dengan jumlah kita gitu yang ada di sini gitu, warga negara di Indonesia gitu. Nah, mungkin kalau dari pendapat aku gitu, nggak salah sih buat kita usaha gitu buat menjadi yang terbaik gitu yang pertama. Tapi kita nggak boleh terlalu fokus mikir gini, aku kan dari lulusan kampus ternama gitu, atau mungkin aku IPK-nya dulu bagus, masa sih nggak mungkin aku nggak bisa gitu. Kita harus memikirkan pemikiran IPK itu yang pertama, kampus itu yang penting gitu dalam hidup kita, enggak. Sebenarnya kita harus pertimbangin dari skill dan potensi yang kita miliki gitu. Karena untuk bersaing sekarang tuh nggak cuma butuh dari IPK doang, menurut aku harus dari skill kita. Nah, as long as kita punya skill, kita kembangin itu, dan kita juga benar-benar passionate gitu ya dengan pekerjaan kita gitu. Aku yakin kita bisa lakuin semua pekerjaan itu dengan yang terbaik, dan itu bakal mendorong kita buat jadi pekerja atau karyawan yang terbaik gitu di perusahaan kita gitu. Jadi sih caranya ya kita harus benar-benar fokus sama skill yang kita punya gitu. Kita punya skill apa sih? Kita harus cari tahu dulu kita skillnya apa, terus kita improve terus, kita belajar, dan akhirnya kita kembangin itu gitu. Oke, ya benar teman-teman. Jadi memang skill itu nomor satu ya. Jadi memang kenapa orang yang lebih lama itu mungkin secara kita kan patokannya IPK kita. Kalau IPK tinggi itu kita pinter gitu. Padahal nggak seperti itu gitu dengan teman-teman rekan kerja yang lebih senior. Bahkan ada teman sepantaran sendiri pun yang sering ikut training, baca buku, atau sekarang kan udah banyak banget ya literatur di YouTube ya, apapun, entah jadi konten kreator tuh banyak banget idenya. Terus kayak contoh mau bikin desain tuh juga banyak banget sekarang, apalagi memanfaatkan tools-tools. Tapi bagaimana kita itu sebenarnya mempersiapkan diri biar bisa dapat skill-skill itu, terus nanti kita juga akhirnya bisa menerapkan juga. Jadi tetap aja pada saat di dunia kerja kita tetap harus saling bantu ya, nggak boleh yang namanya kita ngejatuhin teman kita sendiri, apalagi tim kita gitu kan ya. Kalau lebih kayak gitu ya Kak Sherry ya. Ini gawe ID cari klik kerja, aduh masih salah tapi mirip-mirip loh. Ayo aku kasih bocoran ya. Gawe ID cari kerja titik-titik. Cari kerja titik-titik. Ayo coba, ayo di-mention dong teman-temannya. Harus benar ya tagline-nya ya. Mana ini, aku pendatang di kota Semarang Kak, susah cari kerja. Gimana tuh Kak Sely? Kak Sely dari mana ya Kak Sely? Aku dari Bandung Kak. Oh, dari Bandung teman-teman. Kayaknya Semarang sama Bandung itu sama-sama. Sebenarnya kita semua itu di kota ya. Cuman memang kota itu kadang ada yang lapangan pekerjaannya sedikit, ada yang lapangan kerjanya memang banyak gitu. Kalau saran aku coba cari kerjaan itu jangan terpetak dalam satu kota gitu. Karena aku juga dulu aku dulu dari Surabaya Kak. Jadi pertama kali lulus itu aku langsung gitu cari kerjaan, terus diterima di Jakarta, ya udah aku pindah ke Jakarta gitu. Jadi memang jangan terpetakin aja gitu. Ini sudah ada yang benar ini, cari kerja klik aja tapi nggak di-mention temennya, hangus.
Kita maunya di mention ya. Ingat jawabannya, terus mention 3 teman kalian ya teman-teman. Nanti kalau misalnya nggak di mention temennya, hangus, sayang banget. Padahal kalian bisa beruntung gitu kan. Ini pertanyaan ke-1 kalau belum selesai nggak akan ada pertanyaan kedua loh. Pertanyaannya masih banyak. Gawe berarti mau bagi-bagi hadiah banyak banget Kak Sally. Cari kerja klik aja. Kok klik ada? Klik ada. Kak, typo Kak. Typo. Ini typo gimana admin? Oke, ayo. Adalah platform untuk marketplace. Makasih. Terus ada siapa? Ada loker nggak? Kalau loker langsung dicek aja ya di websitenya gawe.id. Ada versi mobile-nya juga, kalian bisa download di situ ya. Terus ya dicari klik saja. Tadi ada teman-teman. Oke. Belum ada yang benar ya? Jawabannya baru 1 yang benar ini. Ayo. Udah mulai ada yang benar ini. Ayo yang banyak dong. Biar bisa di-mention. Lapangan kerja banyak tapi kebanyakan cowok. Enggak kok, kamu aja yang berpikir begitu Kak. Banyak banget lapangan pekerjaan yang baik banget. Gawe ID cari kerja, klik aja Gawe ID cari kerja. Ya ini bener nih ya. Aku ini ya, aku screen capture dulu teman-teman. Siapa tahu nama kamu beruntung dari yang aku capture ya. Jadi jangan sampai ya nama kalian tidak tercapture. Lanjut pertanyaan kedua ya teman-teman. Kita lanjut pertanyaan dulu ya kayak kita buat seru-seruan ya. Pertanyaan kedua. Huruf keempat dalam abjad adalah huruf apa? Kak Sally kalau tahu jawabannya nggak boleh kasih tahu ya. Saya pengen jawab Kak. Iya nggak boleh. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh dapat hadiahnya. Jadi gawe ID khusus teman-teman yang ikut hari ini. Ayo, huruf keempat dalam abjad itu apa? Jawabannya ditulis di situ, mention ya. Jangan lupa mention temennya. Semakin banyak ini yang view, hadiahnya makin nambah ya. Huruf A. Oke, mention dong Kak, mention temennya Kak. Huruf D. Yuk, yang mana yuk? Huruf Z. Wow. Jauh ya Kak, Z Kak. Huruf A, huruf D, huruf Z. Oke, aku udah dapat nih pemenangnya nih. Aku capture ya. Jangan berkecil hati. Ada pertanyaan ketiga. Ini pertanyaannya gampang banget. Kalau Kak Sally pelihara angsa 5, terus angsanya itu dikali 2, total angsa yang dimiliki Kak Sally ada berapa sekarang? Coba ayo. Ini easy cheesy ya teman-teman ya. Dipikirin aja yang simple banget. Hari ini kita itu agendanya yang penting enjoy. Gitu ya. Aku ulangin ya pertanyaannya. Kalau Kak Sally pelihara angsa 5, terus dikali 2, angsa yang dimiliki Kak Sally sekarang ada berapa? Ayo jawabannya, terus mention teman kalian ya. Masih lucu-lucu jawabannya Kak. Kalian harus stay ya. Nanti kalau sampai akhir kalian nggak di sini, kalian nggak dapat giveaway-nya loh, yang nama-nama aku capture tadi. Ayo jawab. Ayo jawab, angsanya tinggal berapa? Kak Sally nggak boleh ikutan loh Kak, bener loh Kak. Kakak nggak ada joki ya di sini ya? Nggak ada. Aman. Oke. Yuk, aku tunggu jawaban terakhirnya sambil kita ngobrol lagi sama Kak Sally ya. Nah, itu tadi kan menyambung kita merasa diri kita paling pinter nih Kak ya. Terus masalah selanjutnya adalah kadang itu tadi yang sesuai dengan realita. Kadang memang kita belajarnya apa, ternyata dikasih pekerjaannya apa gitu kan. Itu kan kayak kita itu berasa kayak masuk jebakan Batman gitu kan. Aku kuliahnya
manajemen gitu, tapi kok dapat kerjaannya marketing gitu kan. Nah, tapi kan kalau dengan mindset aku, apapun kerjaannya yang penting itu menantang, asik, menarik buat dikerjain dan emang sesuai passion ya, why not gitu. Tapi kan kadang dengan reality yang sudah belok tadi, kadang itu kerjaan yang kita dapat tuh malah sebenarnya pekerjaan yang sangat monoton. Ya gitu-gitu aja, pagi buka laptop, setelah itu ngetik apa, terus nanti apa lagi, dan itu aja yang biar kita itu bisa jadi kita itu mentok banget dan bete banget lah untuk hal itu. Tapi ada satu lagi nih, kadang ada yang dituntut sama atasan atau timnya, kamu harus bisa semuanya. Kalau kamu manajemen, kamu harus bisa marketing, kamu harus bisa jualan, kamu harus bisa dapetin klien atau apa gitu. Kak Sally pernah nggak sih di posisi kayak gitu? Kalau di posisi kayak gitu pernah nggak ya? Ya untuk sejauh ini sih masih aman ya Kak. Paling kalau aku di sosial media sekarang kan, kalau sosial media pasti ngurusinnya akun sosmed gitu ya, kayak Instagram, terus Twitter, TikTok gitu. Nah ada sih masanya gitu, kayak disuruh buat belajar tentang web gitu kan, misalnya desain web gitu. Itu kan lebih ke ranah anak IT ya sebenarnya. Cuman dipikir-pikir kalau zaman sekarang tuh kan penting banget gitu kalau kita menguasai skill tuh lebih dari satu gitu. Kita jangan cuman fokus sama apa yang kita biasa lakuin gitu. Kita harus upgrade, cobain keluar dari zona nyaman kita. Karena kayak ngelihat kondisi sekarang aja ya, sekarang tuh kan zaman digital gitu ya, era digital gitu. Makin banyak pekerjaan-pekerjaan yang kaitan dengan teknologi gitu. Kayak misalnya yang aku tahu machine learning, terus artificial intelligence gitu kan. Terus ada pekerjaan UI, UX writer. Nah itu kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang emang bisa dibilang menarik gitu, dan peluangnya tuh gede banget gitu. Kan sayangnya kalau sekarang tuh masih dikit yang meminati mendalami bidang tersebut gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat peluangnya gede banget gitu. Nah jadi aku belajar kalau sekarang kerja tuh kita harus bisa lah jadi multitasker gitu. Jadi jangan cuman fokus sama kerjaan yang kita biasa kuasai gitu, tapi kita juga harus bisa upgrade diri kita buat ngembangin skill kita lebih lagi gitu dibandingkan yang sebelumnya. Ya, aku setuju sih Kak, karena memang kadang itu gini ya, kadang kalau kita tetap pada ideologi kita ya, kayak kita saklek gitu ya, aku mau ya udah aku yang manajemen ya, aku cuma mau kerja jadi bisnis analis atau bisnis development atau yang berhubungan semua dengan manajemen lah, tapi nggak mau yang namanya kayak cobain lah yang namanya aku pengen bikin desain, bikin apa. Sebenarnya yang perlu ditarik ilmu positifnya adalah kita belajar gitu, belajar pada saat bekerja juga gitu. Jadi kita melakukan pekerjaan sekaligus belajar, karena hal itu tuh akan mengembangkan diri sendiri dan kita dapat ilmu gratis loh. Udah gitu kita dibayar gitu kan, dan kita dikasih fasilitas untuk belajar lebih gitu, dan itu nanti akan bermanfaat ke kehidupan kita waktu next nantinya kan ya Kak ya. Jadi kayak pada saat besok-besok aku pengen pindah kerja nih, ternyata ada tawaran di ini, oh aku udah punya loh skill dan requirement ini gitu kan. Gitu teman-teman. Ini ada yang bilang, oh ini ada yang kasih tahu nih, Eva juga pernah mengalami di dunia kerja memang kayak gitu Kak. Aku dulu sekolah jurusan sekretaris tapi kerjanya malah marketing, tapi dinikmatin aja, malah enak juga sekarang jadi marketing, banyak cuannya tuh teman-teman. Jadi marketing itu banyak cuannya. Marketing itu adalah tulang punggung perusahaan. Kalau marketing nggak ada, nggak jualan, perusahaan nggak bisa gaji kita guys. Gitu. Oke. Ini makanya pakai Selena. Aduh, oke. Tadi udah ada jawaban yang betul ya. Aku capture dulu ya. Sambil Kak Sally kalau mau balesin komennya teman-teman boleh loh. Aku sambil capturein dulu ya. Kak, sekarang susah kalau kerja nggak ada basic. Biasanya nyari yang sudah ada basic. Gimana tuh Kak Sally? Kalau menurut Kak Sally pernah ada nggak pertama kali ditawarin pada saat apply kerjaan, tapi ternyata ditawarnya beda? Pernah nggak kayak gitu?
sejauh ini sih belum pernah ya Kak. Belum Tapi pernah kalau ya. misalnya kalau bicara soal tadi nggak ada basic. Nah, aku dulu sebelumnya kan sempat kerja di startup gitu ya, bagian sosial media. Nah, basic aku mungkin nggak seberapa gitu. Kayak aku basicnya berdasarkan pengalaman dulu ada di organisasi kepemudaan gitu kan, ngurusin sosmed lah gitu. Tapi kalau basic yang benar-benar sampai kayak orang lain gitu ya, punya pengalaman, portofolionya banyak gitu, aku juga nggak sampai segitunya gitu. Bahkan ngerasa kayak minder gitu ya, kok bisa keterima gitu ya, padahal sebenarnya portofolio juga masih dikit gitu. Nah, tapi aku belajar sih satu hal ketika aku terjun ke dunia kerja gitu ya, saat itu ya masih bisa diasah kok gitu, kita masih bisa tetap belajar gitu sambil kita bekerja gitu. Saat itu waktu aku ngurusin sosmed, kebetulan lumayan banyak kan sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, sama TikTok gitu. Nah, walaupun mungkin aku ngerasa kayak basicnya masih low banget gitu ya, aku tetap upgrade diri aku seiring berjalannya aku kerja gitu. Dengan ikut kelas online waktu itu, kayak di HubSpot Academy, terus ada kelas-kelas online Google gitu. Jadi sebenarnya jangan khawatir sih kalau misalnya kalian nggak ada basic gitu. Itu masih bisa kalian kejar sekalian kalian ongoing gitu sambil kerja gitu. Jadi nggak perlu takut ya. Jadi nggak ada pandangan recruiter di mana hanya melihat view itu dari satu sisi aja. Tapi kadang makanya kalian kalau punya kayak kalau punya sosial media, contoh LinkedIn ya, sekarang yang paling dilihat oleh recruiter tuh LinkedIn. Jadi teman-teman cobalah masuk ke LinkedIn gitu, perbaikin profil kalian. Kalau profil kalian itu bagus, gampang dicerna, dan seandainya setidaknya kita punya dikit lah, kita nggak mungkin yang namanya kita nggak bisa edit sesuatu itu menjadi bagus kemudian diposting gitu. Itu boleh jadi adjustment untuk skill kalian. Jadi jangan pernah malu dan coba berperbaikin kata-kata dalam profil kalian gitu loh. Jadi nggak ada kemungkinan ditawarin yang nggak sesuai gitu. Aku pernah ditawarin yang nggak sesuai. Jadi dulu itu aku seorang network engineer Kak. Ya kerjanya ya di lapangan ya, pasang-pasang internet, pasang-pasang router, pasang-pasang akses point di atas gitu kan. Nah ternyata seiring berjalannya waktu aku ditawarin. Jadi waktu itu iseng-iseng ke walk-in interview gitu Kak, masih zaman belum pandemi ya. Ke walk-in interview ternyata aku ditawarin untuk jadi QA, quality assurance gitu, dan itu beda banget sama skill yang aku punya gitu. Aku nggak pernah ngelakuin testing, nggak pernah ngelakuin apa, itu bisa banget loh gitu dengan hanya profil kamu itu belajar apa. Karena nggak mungkin dalam satu sekolah kamu marketing itu kayak contoh sekolah kedokteran atau kebidanan deh, itu pasti kalian dapat yang namanya etika bekerja, psikologi dasar, dan itu sebenarnya adalah mata kuliah itu yang umum dan bisa masuk ke kerjaan apapun gitu kan. Jadi recruiter tuh lihat itu, bukan cuman semata-mata kamu nggak punya basic di situ gitu loh. Gitu. Terus apa ini? Oke, orang dalam solusinya. Nggak ada yang namanya orang dalam Kak. Kan kita semua di sini ikut yang namanya tes buat di hire gitu kan Kak Sally. Oke. Iya. Duh, pertanyaan banyak banget Kak Sally. Kak Sally mau jawab salah satu nggak Kak Sally? Boleh Kak Sally pilih deh. Mana ya? Tadi ada yang ketumpuk Kak, bentar. Mana ya? Ya coba teman-teman. Ada yang nanya ke aku, kenapa milih lanjut kuliah S2 manajemen? Kenapa Kak? Tuh, ada yang kepo kayaknya ternyata ya. Oke. Haji Prabowo. Sebenarnya kalau aku dulu nggak bener-bener kepikiran fokus buat ambil S2 sih, pengennya langsung kerja waktu itu. Cuman kebetulan banget aja ketika lagi ngelamar kerja di salah satu perusahaan dan ngelamar juga ke salah satu universitas gitu. Taunya hasil pengumumannya lebih cepat tuh universitas duluan gitu yang nerima aku. Jadi aku langsung ambil S2-nya. Gitu. Wah, tuh. Jangan pernah berhenti ya untuk mengejar ilmu setinggi mungkin ketika ada kesempatan. Kak Sally memang ngambil sendiri atau emang ada beasiswa Kak? Beasiswa kebetulan Kak. Oh. Aduh. Oh my god.
Ini kayaknya tempat Kak Selly agak loading ya. Ya, Kak Selly-nya. Halo. Halo. Selamat datang kembali Kakak. Sinyalnya jelek banget ya. Kirain tadi aku loh yang DC. Kirain aku yang diskon. Nih mantan ketua hima aku, emang panutan. Ini teman Kak Selly kayaknya ya. Oke. Adik tingkat aku. Oh, hai adik tingkatnya Kak Selly. Oke, kita lanjut kuis sebentar ya. Tadi udah ada jawabannya yang ketiga. Sekarang pertanyaan keempat. Ayo dong teman-teman pada mention teman-temannya ya. Yang pertanyaan keempat ini mention kalau viewernya nembus 50, nanti ditambahin lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Ini udah 3 orang ya. Berarti 4 orang. Kalau misalnya tembus 50 akan ditambahin lagi 2 lagi. Kurang apa coba? Ya, jadi pertanyaan keempat. Berat mana? Mana yang lebih berat? Kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Yang tahu jawabannya ditulis, terus jangan lupa tag 3 temennya ya. Tag 3 temennya. Ayo. Ini menentukan apakah viewer kita nambah ya. Kalau nambah kita akan terus Kak, kita akan kasih hadiahnya. Itu. Ayo. Teman-teman, sambil kita jawabin dulu ya. Apakah kerja sambil side hustle, pekerjaan sampingan itu diperbolehkan, sedangkan dari perusahaan maunya profesionalitas sebagai karyawan? Kak Selly mau jawab atau gimana? Kerja sambil. Oh, jadi ada kerja sampingan gitu ya? Ya. Nah, kalau menurut aku selama kita masih bisa manage waktu gitu ya, dan kerjaan kita emang di kantornya benar-benar jalan gitu ya, lancar, nggak masalah sih menurut aku. Ini mungkin yang dimaksud kalau barengan kali ya untuk side hustle-nya ya. Jadi gini ya teman-teman, kalau kerja sampingan tuh boleh, karena siapa sih yang nggak butuh duit gitu kan? Siapa sih yang nggak butuh tambahan? Makin cepat dapat duit, kamu makin cepat beli barang yang kamu mau gitu kan? Tapi gini, kalau pekerjaan sampingan itu tidak mengganggu dan tidak memakan jam kerja kita, itu harusnya nggak apa-apa. Misal contoh kayak aku kerja di rumah dari Senin sampai kerja di kantor dari Senin sampai Jumat gitu, jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya, aku jam 8 pagi sampai jam 5 sore akan terus di kantor kerjaan kantor gitu. Kalau aku pun ternyata aku nyambi sambil desain konten dan sebagainya untuk perusahaan lain, aku bisa ngelakuin itu malam harinya gitu, atau di weekend Sabtu atau Minggu. Kalau memang yang nggak diperbolehkan adalah biasanya di jam yang sama dengan hal yang sama gitu. Jadi itu akan memakan porsi kamu bekerja pada pekerjaan utama kamu gitu. Itu yang nggak boleh gitu. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh gitu. Apa ini? Besi 10 kilo. Ayo, belum ada yang benar. Udah ada yang benar belum ya? Udah ada yang benar teman-teman. Ayo jawab. Lagi ada yang benar, tapi aku nggak mau kasih bocorannya yang mana. Jangan lupa tag 3 temennya. Kita tunggu. Kak, sekarang kan banyak banget loker tapi harus good looking. Sepenting itukah penampilan? Soalnya minder ngerasa nggak good looking. Kayaknya kemarin Kak Ardi sudah pernah bahas untuk masalah good looking. Coba mention Kak Ardi dong. Kak Ardi apa harus good looking ya? Gitu. Coba mention Kak Ardi. Nanti baru aku jawab. Aku kemarin ngikutin Kak Ardi itu pas dia live itu bagus banget gitu. Gitu. Ayo, apakah good looking? Nanti Kak Selly juga harus jawab. Kak Selly juga harus jawab. Apa persyaratan good looking? Memang iya sih untuk beberapa posisi itu kadang aku lihat Kak memang di kualifikasinya good looking. Tapi good looking harusnya sih bukan nomor 1 ya. Good looking itu bukan harus cantik, bukan harus ganteng kalau buat aku ya. Gitu. Coba Kak Selly. Kalau Kak Selly, menurut Kak Selly gimana? Minder nggak kalau nggak good looking? Atau good looking itu seperti apa sih di mata Kak Selly gitu loh?
Nah, emang ada sih beberapa posisi kali ya, beberapa posisi pekerjaan yang emang mewajibkan ada tuh ketentuannya good looking. Nah, aku juga waktu itu mikir kan, kenapa ya harus banget gitu ada persyaratan good looking. Cuman kalau dari yang aku pikirin gitu ya, good looking tuh bukan cuma masalah itu tuh harus yang bener-bener ganteng, bener-bener penting, atau bener-bener cantik banget gitu. Mungkin lebih kayak ke arah kita bisa menjaga kulit kita kali ya. Mungkin misalnya kalau cewek bisa dandan lah dikit-dikit kali ya. Jadi kan penampilan juga pasti orang kalau kita ketemu sama orang pengen dong yang fresh gitu. Mungkin yang aku lihat good looking itu lebih ke arah situ sih, kayak tampilannya fresh. Tapi bukan masalah yang harus bener-bener gak ada jerawat atau gak ada ya pokoknya harus bening banget tuh enggak sih menurut aku. Iya, betul banget Kak Sally. Karena sebenarnya good looking itu apa ya? Kayak kita itu setidaknya harusnya pertama itu pagi-pagi itu mandi. Itu jangan sampai nggak mandi teman-teman. Itu merusak semangat dan orang itu mau lihat kita itu kucel, kusem, itu jadi nggak good looking gitu. Kamu mau secantik apapun, seganteng apapun, kalau nggak mandi terus nggak rapiin rambut, itu kamu udah aut-autan, nggak kelihatan good looking lagi gitu. Mungkin yang dimaksud good looking itu adalah penampilan kali ya. Jadi pada saat bekerja berarti kan kita harus satu pasti berpakaian rapi, yang kedua yaitu tadi mandi, rapiin ya bisa dandan sedikit, terus rapiin rambut, jangan sampai rambut itu tiba-tiba udah berantakan kayak habis ketiup angin gitu kan. Orang juga kalau melihat itu agak, kok anak ini nggak menghargain dirinya sendiri ya gitu. Bukan anak ini jelek banget, bukan kayak gitu teman-teman. Jadi good looking itu adalah dari sisi penampilan dan pembawaan diri. Kalian secantik apapun, kalau nggak bisa bawa diri, contoh apalagi nggak cuma dari penampilan aja, tapi dari cara berbicara. Dari cara berbicara itu kalau kalian bicara aja barbar gitu kan, terus kayak contoh kita itu nggak bisa tiba-tiba menguap gitu-gitu aja tapi nggak pakai permisi atau ditutup atau apa, itu sudah merusak yang namanya good looking di dalam diri kalian gitu loh. Kayak gitu sih, gitu teman-teman. Makin seru ya, pertanyaannya makin panjang sekali. Halo. Sama beratnya karena sama-sama 10 kilo. Yuk ikutan teman, ayo mana? Tidak ada yang lebih berat, kapas dan besi itu sama saja. Ini tolong ya admin ya. Ya benar Kak, good attitude nomor 1. Yes, good attitude means good looking juga gitu. Jadi good looking itu banyak deskripsinya. Gak cuma cantik, gak cuma jelek. Kan semua manusia itu sebenarnya cantik dan ganteng sebenarnya. Cuman dari cara kita menempatkan diri kita aja gitu. Ayo jawab yuk. Ayo, ini followernya belum naik nih. Admin, kalau udah naik kasih tahu ya. Udah naik belum ya? Viewernya kalau sudah tembus 50 kita akan tambahin giveaway-nya. 2 orang lagi. Pertanyaannya makin seru teman-teman. Nanti untuk Kak Sally beda tempat aja ya Kak ya. Oke. Ayo teman-teman, lebih berat bahagiain dia sih. Kok malah curhat gitu kan. Aduh jangan gitu dong Kak Wisnu. Ayo yang lain ada pertanyaan atau jawab pertanyaannya. Aku ulangin ya. Tadi pertanyaannya, lebih berat mana? Kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Jawabannya apa? Dan mention teman kalian 3 orang. Ayo. Kita harus naikin viewernya Gawe. Jangan lupa juga rekomendasiin Gawe ya teman-teman untuk install aplikasinya juga. Jadi di Gawe itu juga ada yang namanya training, media training learning. Ya kayak belajar online gitu, sama kita itu suka ada tips-tips khusus gitu di YouTube kita. Jadi kalian bisa, teman-teman bisa lihat, bisa join, bisa tanya-tanya di sana juga, dan bisa belajar beberapa materi yang tidak pernah kita dapat sebelumnya gitu. Ayo, lebih berat mana? Kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Ini udah ada spill ini teman-teman, udah mau tembus 50. Ayo dong teman-teman, yuk ikutan guys. Jangan lupa di-mention teman-temannya, yuk. Kapas 10 kilo. Aku nggak ngebayangin ya, kapas 10 kilo sama besi 10 kilo. Nggak bisa angkat besi sih aku, Kak. Aku nggak bisa angkat besi. Sama aku juga.
Ini kayaknya teman-teman yang suka nge-gym pasti tahu jawabannya. Lebih berat mana, kapas atau besi 10 kilo? Kalau kapas kan ada. Kan kasur kita itu dari kapas, bukan ya, backgroundnya. Ayo, jawabannya apa? Lebih berat kapas atau besi 10 kilo? Yang join udah berapa, Min? Wah, udah tembus 65, teman-teman. Berat dapetin kakak, aduh. Kak Seli kan maksudnya ya. Udah, nanti abis itu japri Kak Seli aja ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Seli. Jadi ini agak sensitif ya, tapi bukan berarti ini mau menguak yang sesuatu yang positif gitu kan. Negatif maksudnya. Jadi contoh gini, motivasi kerja orang itu pertama itu ada yang bilang, aku mau cari pengalaman dulu deh. Tapi ada yang dari awal itu sudah mindsetnya gini dulu, gaji dan tunjangannya cukup nggak ya? Karena aku pengen memenuhi 3 kebutuhan hidup, keinginan hidup, dan investasi. Itu 3 hal yang nggak bisa dilewatin, nggak bisa dipungkirin, bukan lagi rahasia pribadi. Kalau 3 hal itu tadi itu hal yang dipengenin gitu. Tapi pada realitanya gaji yang diberikan oleh seorang perusahaan itu nggak mungkin sama. Bahkan ada yang underrate atau di atas itu gitu. Itu menurut view Kak seperti apa ya? Sebenarnya sih ya, kalau menurut aku gitu, ya setiap manusia itu kan pasti punya kebutuhannya masing-masing ya. Kan kalau dari teori Abraham Maslow gitu ya, kayak ada piramid gitu. Nah, yang aku pelajarin, kita nggak bisa menyamakan diri kita sama orang lain gitu. Mungkin ada yang pengen kerja tuh lebih fokusnya, nggak apa-apa, gajinya sedikit, asalkan dia bisa belajar, dapetin pengalaman. Ada juga yang berpikiran, udahlah pengalaman mah kayaknya nggak seberapa penting gitu. Dia lebih fokus ke gaji, yang penting gajinya gede, walaupun dia ya istilahnya kayak kerja tipes gitu ya, fokus kerja terus gitu. Tapi ya nggak mikirin hal lain gitu. Ya sebenarnya masalah gaji sih balik lagi ke masing-masing pribadi ya Kak gitu. Kayak apakah itu menjadi faktor utama gitu dalam bekerja gitu, karena motivasi orang beda-beda kan. Kayak aku sih mikirnya kalau masih seumuran aku kali ya, kalau kan umur 20-an mikirnya ya udah gaji mah bukan hal yang benar-benar utama banget, yang penting aku bisa dapetin pengalaman nih dari sini. Ketika aku cocok dengan perusahaan ini, aku bisa bertumbuh ya, aku bisa berkembang lah, ada progresnya gitu. Itu udah menjadi hal yang menurut aku menarik lah gitu, daripada aku fokus sama pekerjaan di mana kantornya atau perusahaan itu nggak bikin aku bertumbuh gitu, malah aku stuck gitu, terus nggak bisa mengoptimalkan potensi aku walaupun gajinya gede gitu. Karena buat apa kalau aku pribadi gitu ya menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang akunya nggak bisa bertumbuh dan aku nggak nyaman gitu. Ya aku lebih mikirinnya ke sana, ke pengalaman dan insight yang bakal aku dapetin. Mungkin kalau teman-teman lain mikirnya ada yang gaji itu lebih penting gitu, mungkin karena jadi tulang punggung keluarga atau karena faktor lainnya sih, beda-beda soalnya. Gitu. Jadi ya kalau gaji dan benefit itu adalah plus tambahan gitu ya Kak Seli ya. Jadi yang memang pertama itu dimana kita nyaman, kita bisa bertumbuh, karena kerja itu nggak cuman selalu melulu soal aku kerja karena mau uang gitu kan. Terus setelah itu aku malah nanti jadi lupa diri gitu, hanya mengejar uangnya aja gitu kan ya. Jadi teman-teman ingatlah, namanya jenjang karir itu pasti akan bertumbuh kok, seiring juga bertumbuhnya gaji dan benefit kalian, baik itu nanti di tempat yang sama ataupun enggak gitu ya. Ini agak sesi tanya jawabnya sudah cukup nih. Aku punya 2 pertanyaan lagi ya, yang tadi sebagai janjinya karena udah ada 65 yang join. Pertanyaan kelima, angka berapa yang kalau dibalik akan berkurang 3? Angka berapa yang dibalik kalau dibalik akan berkurang 3? Ayo teman-teman, coba jawab di sini ya. Ayo, siapa tahu kamu beruntung loh, karena ini benar-benar yang
jawabnya benar, kita screenshot. Kalau kamu beruntung kamu dapat gitu. Tapi tentunya nggak bisa double ya teman-teman. Kasihan nanti yang nggak dapat. Tapi bisa jadi kalau kamu mention teman kamu ikutan bagi 2 kali ya. Apa nih? Apakah kuliah S2 membantu dalam peningkatan karir Mbak Sally? Bukankah dalam dunia kerja pengalaman lebih penting dibandingkan tingkat pendidikan? Bagaimana? Oh, oke. Nah, kalau buat S2 sebenarnya aku masih ongoing ya Kak. Jadi baru masuk tahun ini gitu kan. Sekarang lagi masuk semester 2 sih. Jadi aku belum tahu nih, karena aku belum ada status lulusan S2 gitu. Masih status lulusan S1 dan lagi ongoing S2. Tapi yang aku lihat bahwa kalaupun memang pendidikan kita semakin tinggi gitu ya, misalnya aku lulusan S2 gitu. Katanya sih, kata orang-orang, bakal susah gitu lapangan pekerjaannya. S1 aja udah susah, apalagi S2 kan. Banyak yang bilang kayak gitu. Nah, sebenarnya balik lagi ke pengalaman sih kalau menurut aku. Mumpung aku masih umur segini gitu ya, masih lanjut S2 dan kebetulan masih online, aku sekalian ngambil pengalaman dengan kerja. Bahkan sebelum aku lulus juga, aku udah sempat ngambil internship gitu, kayak magang beberapa bulan gitu. Nah itu kan sebenarnya sebagai bekal aku lah ya buat kedepannya. Karena kan kita nggak pernah tahu nih Kak, kedepannya di masa mendatang lapangan kerja tuh bakal kayak gimana sih, bakal lebih mudah kah atau bahkan lebih sulit gitu, karena kan kompetisinya makin berkembang lah ya kalau misalnya beberapa tahun mendatang gitu, yang sulit gitu sih. Jadi kita harus membekali diri kita juga gitu dengan pengalaman. Selagi kita masih punya kesempatan nih, mungkin masih mahasiswa, kejarlah pengalaman internship gitu, atau part time juga nggak masalah sih menurut aku ya, karena itu banyak kok mahasiswa yang sepantaran aku atau mungkin lebih muda sekarang, banyak yang kuliah sambil kerja gitu. Itu kan hitung-hitung pengalaman juga sih. Nah, itu good point-nya teman-teman. Jadi pengalaman dan kuliah itu berbanding lurus ya. Jadi kuliah itu adalah cara kita mendapatkan skill kompetensi, cara kita berkembang. Kalau kerja itu kita menggali pengalaman sebanyak mungkin dan kita kontribusi gitu, itu tentang kontribusi. Tapi kontribusi di mana kontribusi itu harus tetap berkembang sesuai dengan kebutuhan masa mendatang gitu. Yuk, udah ada yang bener ya jawabannya ya. Ini pertanyaan terakhir. Apakah yang ada di ujung langit? Apakah yang ada di ujung langit, teman-teman? Coba ditulis, di-mention temennya ya. Oh iya, ada pengumuman juga. Kemarin kan Gawe ada kontes untuk nge-screenshot terus nge-storyin bahwa live hari ini itu semuanya harus join atau apa, ngajak teman-temannya paling banyak. Ada beberapa, sudah ada 2 orang yang kontennya menarik, kata-katanya menarik. Nanti akan diumumin langsung di story-nya Gawe ya, dipantengin aja ya. Oke, ini sambil jawab pertanyaan ya. Pertanyaan terakhir tadi aku ulangin ya. Apakah yang ada di ujung langit? Sambil Kak Sally jawab. Kak Sel bisa jadi mentor aku untuk nyusun laporan magang nggak? Aduh, Kak Sally. Ya. Untung gimana? Kak Sally mau jadi mentornya Fitriana untuk magang katanya. Tahu aku magang nggak ada mentornya Kak. Itu bener-bener sendiri gitu. Paling sama dosen pembimbing waktu itu. Gitu. Jadi harus ke dosen pembimbingnya ya. Pilihlah dosen pembimbing. Dosen pembimbing bisa milih ya sih? Aku dulu itu ya bisa pilih dosen pembimbing. Penguji ya nggak bisa milih ya. Gitu ya. Iya, penguji nggak bisa. Ya. Di ujung langit ada huruf T, Kakak. Ayo, mana lagi? Apa yang ada di ujung langit? Aku mention ini sudah ada. Ayo. Di ujung langit ada apa? Di ujung langit ada apa ya? Bumi itu bulat apa kotak yang nggak ada ujungnya? Gak ada semesta, hamparannya luas. Gitu.
Nggak bisa. Berarti kamu belum beruntung. Loh, bukan ya? Ini yang tadi minta ditemenin jadi mentor ya, kayak. Ya nanti Iya. itu kamu nanti kalau mentor nanti biar sama Kak Sally aja ya. Ini antara adik kelas dan senior. Gitu. Oke, udah dapet jawabannya ya, Min ya? Udah atau belum? Mau kita tutup apa gimana, teman-teman? Giveaway ini nanti akan di-save ya, teman-teman. Jadi yang sebelum sempat melihat nanti bisa dilihat ulangnya. Jangan lupa follow IG Gawe, jangan lupa download aplikasi Gawe juga gitu. Di situ akan banyak share tips untuk kalian semua untuk mempersiapkan sebelum mencari kerja atau lebih mempersiapkan kamu lagi pada saat bekerja gitu ya. Oke, gimana admin, udah dapat ya jawabannya ya? Oke, kakak ada pesan-pesan nggak? Pesan dan kesan yang mau disampaikan sama teman-teman Gawe nih, teman-teman sobat Gawe gitu. Sebelum kita closing dari sisi live kita hari ini, nggak kerasa ya sudah live 1 jam ya teman-teman. Iya benar. Mungkin kalau pesan dari aku buat kalian yang masih mahasiswa, carilah pengalaman mungkin dari internship atau kerja part time atau freelance gitu, itu membantu banget buat portofolio kalian di CV. Buat yang lagi nyari kerja, buat fresh graduate terutama, tetap semangat cari kerja dan jangan takut buat keluar dari zona nyaman kalian. Kalau misalnya tadi ada yang bilang di kotanya lowongan kerjanya kayak terbatas, cobalah untuk explore pekerjaan di kota lain, siapa tahu itu memang cocok dengan kalian gitu. Pokoknya tetap semangat, benerin CV kalian pokoknya. Terus kalau kalian bingung, kalian bisa cari lowongan pekerjaan di Gawe.id. Terima kasih. Thank you. Semangat ya teman-teman, jangan patah semangat. Jadi semoga Gawe ID dan nanti rekan-rekan yang akan terus melakukan sharing di sini bisa membangun kalian ya. Jadi enggak cuma sebagai bukan motivator ya, sebagai media untuk mempertemukan pencari kerja dan penerima kerja, tapi kita pengen juga kalian itu lebih terbuka pikirannya dan akhirnya bisa lebih jeli melihat opportunity yang ada di depan gitu ya. Itu semua. Iya, ada Kak Ardi ini yang kemarin take over Instagramnya Gawe. Halo Kak Ardi. Halo Kak. Oke teman-teman, kalau gitu hari ini kita sudahi dulu live hari ini. Terima kasih Kak Sally atas waktunya. Terima kasih teman-teman juga yang sudah join di live kita hari ini. Jaga kesehatan, jaga protokol. Kalau yang sedang harus yang harus beraktivitas di luar, tetap jaga prokesnya ya. Jangan lupa vitamin, sama tetap istirahat yang cukup supaya kita nggak drop dan akhirnya kita jadi nggak produktif gitu ya. Oke, stay healthy semuanya. Bye. Thank you Kak. Thank you semua.